Shalom Bapak Ibu. Ya, sebelum masuk firman Tuhan, eh, saya mau kasih pengumuman sedikit tentang pendalaman Alkitab Bapak Ibu. Nanti kita akan melaksanakan pendalaman Alkitab tanggal 29, bukan Senin ini, Senin lagi. Pengennya saya Senin ini, cuman Senin ini saya harus pergi Bapak Ibu ya. Mungkin yang belum pernah ikut silakan ikut, enggak usah takut ketinggalan ya, karena ada hal-hal yang penting Bapak Ibu yang harus saya sampaikan dan saya banyak belajar ya, banyak belajar itu dan banyak yang saya dapatkan dan saya yakini apa yang saya dapatkan bukan untuk saya simpan sendiri. Duduk-duduk saya cuma paham sendiri, tapi saya percaya itu untuk kita semua. Dan supaya kita siap Bapak Ibu ya menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang saya beri judul akhir yang baik, the good end. Ada akhir dari segala sesuatu Bapak Ibu. Ada akhir dari setiap persoalan yang kita hadapi. Soalan yang kita hadapi tidak akan pernah selama-lamanya. Mungkin kita ada di dalam situasi yang tidak enak sekarang. Mungkin lagi dalam pergumulan yang tidak kunjung selesai. Tapi ada akhir dari segala sesuatunya. Persoalan itu akan berakhir. Nah, setiap perjalanan memang punya akhir. Tapi tidak semua akhirnya itu baik. Ada yang berakhir buruk. Ya. Sejarah mencatat banyak orang besar yang memulai dengan gemilang, tapi menutup hidupnya dengan tragis. Ada Yudas Iskariot yang mengawali dengan dipilih oleh Tuhan langsung jadi murid. Ya. Tapi kita semua tahu akhirnya dia bunuh diri. Nah, apakah kita mau seperti Yudas mengawali dengan gemilang tapi berakhir dengan tragis? Galatia 3 ayat 3 mencatat begini. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya. Rasul Paulus ini cukup keras Bapak Ibu. Dia bilang orang yang bodoh itu mengawali dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Apakah kita mau seperti itu? Kemudian dalam Yeskiel 18 ayat 24 dikatakan demikian. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Jadi ayat ini mengingatkan kita, apa kita mau mengakhiri segala sesuatunya dengan buruk? Karena segala kebaikan kita tidak akan diingat lagi. Gak usah berakhir Bapak. Gak usah orang mati. Orang hidup aja. Kebanyakan orang akan lihat yang diingat itu hal yang buruk yang kita buat. Yang baik-baiknya jarang diingat. Kebanyakan yang buruk, wah ini sudah menyakiti gitu ya. Kebaikannya sering dilupakan. Suami istri pun sering Bapak Ibu ya, saya di komsel saya itu sering Bapak Ibu. Yang diceritakan keburukannya. Kebaikannya lupa Bapak Ibu. Ya wajar karena manusia memang mudah ingat dengan hal-hal yang buruk. Ya. Nah, dari firman Tuhan ini, dari ayat ini, pengen kasih tahu kita bahwa yang menentukan itu bukan awal yang hebat, tapi akhir yang benar. Mau awalnya hebat seperti apapun, kalau akhirnya tidak benar, juga percuma. Nah, yang menentukan bukan gimana dimulai, gimana berakhir, tapi gimana menjalaninya.
Bukan gimana mulainya, bukan gimana juga akhirnya, tapi gimana menjalaninya. Supaya akhirnya baik. Mungkin orang punya awal yang buruk, tapi bisa berakhir baik. Kenapa? Karena dia tahu apa yang harus terjadi, apa yang harus dilakukan. Karena apa yang terjadi ini jauh lebih penting. Pentingnya apa? Apa yang terjadi di situ? Apa yang kita pelajari di situ? Apa yang kita usahakan? Apakah bertambah baik atau tidak? Apakah karakter kita semakin serupa dengan Kristus atau tidak? Itu yang menentukan bagaimana akhir hidup kita. Gimana kita menyelesaikan suatu masalah? Gimana kita menyelesaikan suatu pekerjaan? Nah, good beginning, Bapak Ibu, tidak selalu membuat good ending. Awal yang baik tidak selalu berakhir dengan baik. Contohnya Yudas tadi. Awal yang buruk tapi tidak pernah berakhir juga akhir yang buruk. Tidak selalu. Rasul Paulus memulai dengan buruk kisahnya. Dia membunuh orang Kristen, tapi berakhir dengan banyak kemuliaan. Yefta diperkenalkan Alkitab sebagai anak perempuan sundal. Mana ada orang mau diperkenalkan oleh Alkitab Yefta ini anak perempuan sundal. Itu perkenalannya, Bapak Ibu. Tentu tidak enak ya. Kalau Bapak Ibu hadir di suatu acara lalu diperkenalkan ini anak perempuan sundal. Tidak ada yang mau, Bapak Ibu. Malu. Tapi Yefta berakhir dengan hidup yang baik. Nah, di dalam Kristus yang namanya krisis, persoalan, permasalahan bisa jadi kesempatan untuk anugerah Tuhan supaya kita alami melalui yang namanya perjuangan dan iman, Bapak Ibu. Jadi harus ada perjuangan, harus ada iman harus ada bukti. Satu-satunya contoh paling baik adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Orang sekarang hanya lihat matinya. Lihat Tuhan kamu mati, lihat Tuhan kamu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Memang tidak menyelamatkan dirinya sendiri, Dia menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Bukan menyelamatkan dirinya sendiri. Untuk apa Dia menyelamatkan dirinya sendiri? Faedahnya apa kalau Dia menyelamatkan dirinya sendiri? Dia menyelamatkan kita. Nah, bukan hanya matinya, bukan hanya akhirnya dari Yesus Kristus, tapi selama hidupnya. Selama hidupnya Dia menyelesaikan dengan baik. Yohanes 17 ayat 4 bilang begini, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, kata menyelesaikan di sini ini sama persis dengan yang Dia ucapkan di atas kayu salib, selesai. Tetelestai dalam bahasa Yunaninya. Selesai. Dia masih hidup, Dia bilang selesai. Bukan matinya, tapi hidupnya. Gimana Tuhan Yesus menyelesaikan hidupnya? Jadi bukan hanya akhirnya, Bapak. Apa yang terjadi? Tadi Yudas, ada Saul dipilih Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dikasih roh Tuhan, tapi berakhir tidak taat, berakhir iri. Akhir hidupnya hanya iri, hanya takut tersaingi oleh Daud. Salomo mengawali kisah dengan hikmat yang luar biasa, menyelesaikan kasus yang mungkin tidak pernah terjadi di dunia. Dia selesaikan dengan hikmatnya, tapi sebelum akhir hidupnya, dia jalani dengan pengkhianatan kepada Tuhan. Untung punya waktu, untung punya kesempatan untuk dia bisa mengakhiri dengan baik, walaupun sempat menyembah banyak Tuhan, Salomo ini.
Nah, walaupun Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bisa ubah kegagalan jadi kemuliaan, bisa. Tapi yang namanya kitab kehidupan itu bukan soal kinerja Tuhan, tapi soal kesetiaan kita. Jangan kita menyerah. Diawali dengan baik, lihat persoalan, lihat permasalahan yang tidak ada habisnya, kita nyerah. Kenapa Tuhan tidak tolong aku? Kenapa Tuhan tidak berbuat apa-apa? Nah, kitab kehidupan itu bukan soal kinerja Tuhan, tapi soal kesetiaan kita. Oke, Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Tapi yang dicatat itu nama kita, kesetiaan kita sama Tuhan. Memang jadi orang Kristen tidak mudah, sulit. Kita di sini mungkin masih enak. Tapi kalau lihat di negara-negara tertutup, mereka cukup menderita. Untuk terima Alkitab saja, mereka harus berjuang antara hidup dan mati. Banyak kesaksian seperti itu, Bapak Ibu. Orang-orang di daerah-daerah tertutup sana, gimana caranya mereka dapat firman Tuhan? Mereka tidak punya Alkitab. Mereka cuma ketemu pendetanya setengah jam, mereka hafalin. Sebanyak mungkin mereka hafalin. Saya lupa ini kejadian di mana, saya lihat kesaksian itu beberapa waktu lalu. Kenapa dia tidak mau bawa? Kalau dia bawa, dia mati. Dia bawa Alkitabnya, dia mati. Ketahuan mati, Bapak. Bahkan di Korea Utara itu, kalau ketahuan dia menginjili anaknya sendiri, itu hukumannya mati, Bapak Ibu. Ngeri di Korea Utara itu. Anaknya tahu mamanya Kristen, dilaporin, mati mamanya, Bapak. Makanya orang-orang di sana gak mau menginjili anaknya, Bapak. Walaupun sudah Kristen. Takut mati. Lihat betapa beratnya kehidupan orang-orang Kristen di luar sana, Bapak. Jadi salib itu adalah bukti bahwa Tuhan itu tidak hanya berjanji, tapi Tuhan setia. Tidak hanya setia, tapi dia juga tidak menyerah. Meskipun sangat sulit keadaannya. Harus dikejar banyak orang. Dia tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Orang sekarang stres dikit kepingin me time, Bapak Ibu. Pengen punya waktu sendiri, jalan-jalan sendiri. Pengen asik sendiri dengan dunianya. Tapi Tuhan Yesus tidak punya waktu untuk me time. Waktu untuk diri sendiri. Waktu untuk healing tidak ada, Bapak Ibu. Sik bentar tak ke Danau Galilea. Menikmati alam di sana. Enggak, dia dikejar orang di sana. Orang punya masalah, orang punya sakit, orang kerasukan setan, itu yang harus ditemui Tuhan Yesus. Belum lagi memuridkan Yudas, memuridkan Thomas. Coba punya murid kayak Yudas yang mata duitan, Bapak. Susah, ya, susah. Punya murid kayak Thomas yang tidak gampang percaya, harus ada buktinya. Coba, semuanya harus dibuktikan. Kayak guru matematika, Bapak. Buktikan, gitu ya. Semuanya harus dibuktikan. Dan banyak orang yang luar biasa bebal, orang yang luar biasa keras kepala yang harus Tuhan Yesus hadapi. Lalu dia lihat salib, Bapak. Bagaimana kita mau ngerespon ini? Merespon bagaimana Tuhan kita yang setia, yang tidak menyerah. Apakah kita juga mau sama dengan Tuhan kita? Apakah kita juga mau menjalani hidup itu dengan tidak menyerah? Dengan tetap setia sama Tuhan. Nggak mudah jalan salib. Kalau kita lihat keadaan aslinya, ini jalan salib, Bapak. Ini jalan salib. Kebayang, Bapak Ibu?
jalannya naik ke atas atau turun ke bawah enggak masalah, sama aja. Mau naik, mau turun, tapi bawa beban salib. Kita enggak bawa beban aja bisa kepleset, Bapak Ibu. Bisa jatuh. Jalannya enggak rata, jalannya cukup jauh. Harus berbelok-belok. Dan jalannya enggak rata. Jalan Via Dolorosa itu jalan yang tidak mudah. Tanpa panggul salib pun orang bisa jatuh. Apalagi panggul salib yang sangat berat. Yang cukup berat, Bapak. Diperkirakan mungkin yang Tuhan Yesus panggul itu 70 kilo. Mungkin. Saya enggak tahu, Bapak. 70 kilo. Wah, itu kayak gendong saya, Bapak Ibu. Lewati jalan salib enggak mudah. Berat. Nggak usah 70 kilo, 20 kilo aja sudah capek tangan ini. Apalagi harus jalan. Jalan belum dia diludahi, belum dia dicambuk, belum dia dihina. Dan jalannya itu bukan jalan yang sepi. Itu tengah kota dan ada pasar di situ. Tuhan Yesus harus lewati pasar yang sangat ramai. Nggak mudah, dia bisa hindari. Dia bisa hindari, kenapa nggak bisa? Dia bisa hindari. Dan yang lebih parahnya dia tidak bersalah, Bapak Ibu. Dia tidak bersalah, tidak dihukum atas dosanya sendiri, tapi dia lalui justru untuk kita, Bapak Ibu. Yang bersalah sama dia. Dia bisa mundur lihat salib, dia bisa kabur. Bahkan dia bisa turun dari kayu salib. Tapi tidak pernah dilakukan. Kita mau belajar dari seorang perempuan. Dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34 kita tidak usah baca. Ada seorang perempuan yang sakit 12 tahun. Dia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sampai habis uangnya, tapi sama sekali tidak ada faedahnya. Malah semakin buruk. Ada Bapak Ibu yang pernah punya pengalaman udah berobat kemana-mana, tidak sembuh, tambah buruk. Ya. Tentu tidak ada. Hari ini sehat semua kan ya, sehat semua Bapak. Perempuan ini 12 tahun, dia 12 tahun sakit, udah berobat kemana-mana. Coba 12 tahun, itu bukan waktu yang singkat Bapak. Anak saya aja sakit, yang kecil itu sakit sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Bingung gimana. Udah dibawa ke dokter, udah masuk rumah sakit, udah. Keluar nggak sembuh juga. Kasih obat ini itu, udah diusahain, nggak sembuh. Mau gimana begitu ya? Kita belajar dari perempuan ini di ayat 28 dikatakan sebab katanya asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Normalnya orang kalau sakit 12 tahun kalau tidak menyerah dia tidak mungkin minta sembuh. Tuhan paling tidak aku lebih baik lah. Tuhan paling tidak aku ya paling tidak bisa jalan lah. Yang penting bisa ke gereja lah. Wes, enggak apa-apa. Ini enggak sembuh, enggak apa-apa. Yang penting bisa ini itu. Dikit aja Tuhan. Membaik aja. Enggak usah sembuh, enggak apa-apa. Tapi perempuan yang sakit 12 tahun ini tidak pernah menurunkan harapannya untuk sembuh. Tidak pernah sama sekali. Dia cuma mau sembuh. Dia tidak minta, Tuhan aku mau membaik. Enggak, aku mau sembuh. Jelas mintanya sama Tuhan. Beberapa waktu lalu ada orang sakit Bapak Ibu. Yang sempat saya kunjungi. Dan saya rasa bukan hanya 1-2 orang yang seperti ini. Sakit, lalu saya tanya minta apa? Oma, minta dipanggil Tuhan. Minta mati biar cepat ketemu Tuhan.
Memang secara manusia, apalagi kalau lihat keluarganya yang harus ngerawat, harus ini itu, capek. Memang lebih baik orang ini mati, lebih baik. Daripada sakit, menderita, tidak bisa apa-apa juga. Buat apa begitu ya? Buat apa, lebih baik dipanggil Tuhan. Tapi Tuhan itu sangat menghargai hidup. Sangat menghargai hidup. Dia tidak pernah mengizinkan yang namanya orang Kristen itu mati konyol. Dia sangat menghargai hidup. Makanya dia bilang, aku jalan kebenaran dan hidup. Hidup itu sangat Tuhan hargai. Sesingkat apapun, seburuk apapun, Tuhan hargai hidup. Sangat dihargai hidup, Bapak. Itulah makanya kenapa kitab kita tidak mengenal yang namanya jihad, Bapak. Tidak ada. Karena Tuhan menghargai hidup. Tidak menghargai orang gimana mati, gimana kamu berbuat. Tidak. Tapi menghargai hidup. Kelihatannya orang tidak bisa apa-apa, sudah cuma bisa geletak di kasur. Tapi hidupnya bisa jadi kesaksian, Bapak. Sangat bisa. Ya, semua punya pertimbangan masing-masing. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan sangat menghargai hidup. Kita tadi nyanyi lembah yang kelam aku lewati. Apa kita berani melewati, Bapak? Dan jangan menurunkan harapan kita untuk hidup lebih baik, untuk berakhir dengan baik, usaha. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan kan, apa harus salib? Kenapa harus salib? Apa enggak ada jalan lain? Kan bisa aja Tuhan, orang salah, udah dimaafin aja, diampuni aja, selesai. Ya kan? Kan bisa, Bapak. Bisa. Yang sering jadi problem kan ini. Kenapa sih harus salib? Akhirnya orang Kristen kan jadi susah, harus jalan salib. Salibnya 2 lagi. Berat lagi. Ya. Karena kalau punya masalah, masalah itu datang bawa teman-temannya, Bapak. Rame-rame. Banyak Tuhan salibnya, wah 2 dipanggul, 2 dianting, 1 dikalung, banyak Tuhan. Apa harus salib? Ya. Jadi Tuhan itu membuat hukum yang dia tidak bisa langgar. Dia tidak bisa langgar hukumnya sendiri. Kalau dia langgar hukumnya, maka dia bukan lagi Tuhan. Dia tidak lagi berdaulat. Dia tidak lagi adil. Jadi salib itu bukti cintanya Tuhan yang sangat-sangat besar, Bapak Ibu. Jadi ini bukan soal apakah harus salib. Enggak, ini bukti cinta, Bapak. Bukti cinta yang sangat-sangat besar yang mungkin kita tidak layak dan pasti kita tidak layak terima itu. Dan harusnya kita tidak layak. Tidak hanya untuk kita tidak layak. Untuk orang-orang yang menolak dia hari ini. Tuhan masih buka pintu keselamatan itu, tidak pernah dia tutup, Bapak. Gak pernah dia tutup. Kita tahu semua Israel dalam Yohanes 1 ayat 11 dikatakan demikian. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ini Israel. Tapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sampai hari ini orang Israel menolak Yesus, Bapak. Tapi kita semua tahu di dalam kitab Wahyu orang Israel diselamatkan, Bapak. Mereka diselamatkan. Walaupun hari ini paling keras menolak Yesus. Argumennya paling susah dibantah itu orang rabi-rabi Yahudi. Loh kenapa? Kitab kita itu dari sana. Mereka ngerti bahasanya. Mereka tahu budayanya. Mereka tahu apa yang Yesus makan. Mereka tahu gimana Yesus ngomong. Mereka tahu kebiasaan Yesus itu seperti apa, jauh lebih daripada kita. Kita banyak tidak tahu gimana kehidupan yang Yesus alami waktu dulu.
Mereka tahu, mereka lihat, mereka ngerti dari reruntuhan sisa-sisanya. Mereka paham, Bapak Ibu. Mereka bilang Yesus bukan Tuhan. Bagaimana dari agama seberang? Tidak masuk hitungan, Bapak Ibu. Gampang jawabnya. Tapi yang satu ini susah, Bapak Ibu. Tapi kenapa Tuhan pilih? Hosea 12 ayat 4 mencatat, di dalam kandungan ia menipu saudaranya, Yakub dan Esau. Israel itu Yakub. Nama Israel itu dari Yakub. Di dalam kandungan dia menipu saudaranya, dan dalam kegagahan ia bergumul dengan Allah. Coba bayangin, dia lahir aja, Tuhan sudah tahu ini penipu. Penipu. Beberapa waktu lalu Pendeta Robin menyampaikan di sini tentang ini. Antara Yakub dan Esau. Anak idaman itu Esau. Anak pertama rajin, bisa masak, enak lagi. Nah, siapa nak mau? Apalagi kalau jadi suami. Wah, idaman ini Bapak Ibu. Ibu-ibu merdeka, hore, enggak usah masak. Suamiku pintar masak, apalagi jadi mantu. Wah, kenyang, happy. Tapi firman Tuhan mencatat apa? Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Kenapa? Nah, yang jadi kenapa Tuhan pilih Esau? Coba, Pak. Kenapa Tuhan pilih Yakub? Kenapa tidak pilih Esau? Anak idaman, rajin. Siapa yang tidak mau? Yang belum nikah, coba pilih. Mau jadi suaminya Yakub atau mau jadi suaminya Esau? Pasti pilih Esau. Tidak mungkin pilih Yakub, Bapak. Menipu, suka nipu. Bapaknya sendiri ditipu. Tidak ada yang mau. Tapi Tuhan pilih Yakub daripada Esau. Kenapa? Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa? Kenapa? Gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu, ini jangan diterjemah, oh berarti kalau pilih suami yang jahat aja. Jangan begitu Bapak Ibu. Kita bukan Tuhan, ingat ya. Kita bukan Tuhan. Kalau punya anak, udah tahu suaminya kayak Yakub, jangan Bapak Ibu. Ini kisah Tuhan memilih suatu bangsa, bukan perjodohan Bapak Ibu ya. Hati-hati Bapak Ibu. Yang belum nikah hati-hati. Wah, aku mengasihi dia kayak Tuhan mengasihi Yakub. Bahkan banyak orang menikah, awalnya menikahi Yakub, tiba-tiba setelah pernikahan berjalan 1-2 tahun berubah. Loh, ini dulu aku menikahi Esau kok jadi Yakub. Banyak terjadi Bapak Ibu. Ya jadi pertanyaan, kenapa Tuhan pilih ini? Diselamatkan lagi, ditolong lagi. Nah, ini untuk membuktikan kasih Tuhan itu lebih besar, Bapak Ibu. Sangat besar. Tuhan tidak pilih yang baik, Tuhan pilih yang buruk di antara yang paling buruk. Yakub itu buruk, Bapak Ibu. Tuhan pilih tapi, untuk menyatakan kasihnya begitu besar. Maka dari itu jalan salibnya Tuhan itu membuktikan seberapa cinta Tuhan sama kita. Jalan salib kita sama membuktikan seberapa cinta kita sama Tuhan, Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah buktikan dulu. Jadi jangan menyerah. Kita lihat keadaan tidak enak, menyerah. Lihat penderitaan sedikit, menyerah. Tuhan Yesus itu rela turun ke dunia. Jadi manusia.
Supaya apa? Supaya apa, Bapak? Supaya dia tahu gimana rasanya jadi manusia. Supaya dia tahu gimana penderitaan yang kita alami. Bukan supaya gagah-gagahan, Bapak. Bukan, supaya dia ngerti. Dalam surat Roma ditulis. Supaya dia tahu kelemahan manusia, supaya dia ngerti. Makanya ketika kita ngalami penderitaan, dia tahu apa yang kita rasakan, Bapak. Jujur minta tolong sama Tuhan. Minta tolong. Saya sedikit cerita, Bapak. Saya jarang minta sesuatu sama Tuhan, itu jarang, Bapak. Jarang. Untuk pribadi maksudnya ya. Kalau untuk pelayanan harus, Bapak, selalu minta sama Tuhan. Tapi untuk hal pribadi jarang minta. Jarang. Kalau misalnya anak sakit, jarang saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Jarang, Bapak. Saya selalu doa, jadilah sesuai kehendak-Mu. Apa yang terjadi, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Bila saya mau belajar. Saya jarang minta sama Tuhan, Bapak. Tapi baru-baru ini saya minta sama Tuhan. Yang belum pernah saya ucapkan satu kali pun seumur hidup itu belum pernah. Saya minta sama Tuhan. Saya tidak usah cerita apa itu. Tidak tahu. Ditolong apa enggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi saya mau belajar, Bapak. Belajar. Kalau memang kita tidak sanggup, minta tolong sama Tuhan. Tuhan pasti tolong, Bapak. Banyak cerita di dalam Alkitab, Bapak. Kalau kita jujur, mengakui kelemahan, mengakui dosa, mengakui kesalahan kita, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan tolong, Bapak. Nggak mungkin nggak ditolong. Jadi jalan salib itu bukan tentang menyerah, tapi tentang berserah, Bapak. Misalnya di awal pernikahan, orang menikah dengan baik-baik. Sebagian besar orang memimpikan pernikahan itu 100% orang kepingin menikah itu kepingin bahagia. Betul ya Bapak Ibu ya yang sudah menikah, betul? Betul? Kok enggak jawab Bapak Ibu? Enggak bahagia ya? Kepingin bahagia, tapi pada kenyataannya tidak demikian. Bahkan lebih buruk daripada yang tidak pernah kita pikir. Kok bisa pasanganku seperti itu? Kok bisa? Ditanya sama orang, emang dulu waktu pacaran tidak kelihatan? Enggak. Jalan salib di dalam pernikahan itu berarti bertahan, mengampuni, belajar saling memahami, tidak lari dari komitmen yang sudah dibuat di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kesetiaan itu adalah bagian dari panggilan kita. Dan disitulah kita bisa mengakhiri dengan baik, dengan setia, bukan menyerah. Dalam dunia kerja mungkin diawali dengan pekerjaan yang mungkin tidak sesuai keinginan kita, tidak sesuai harapan kita. Passionku tidak di sini, tidak kepingin sebenarnya kerja ini. Apalagi gajinya, jangan ditanya. Tanggal 21 ini udah habis, udah habis, udah cukup. Gimana? Apakah kita mau terus seperti itu atau mau menyerah, keluar dari pekerjaan, atau tetap bertahan, belajar memperjuangkan diri dan menguasai diri dan melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan? Kita pilih yang mana Bapak Ibu? Di situ kita bisa memilih mau mengakhiri dengan baik, dengan perjuangan, bukan dengan menyerah. The fight in process never promise a good ending. Perjuangan di dalam sebuah proses tidak pernah menjanjikan akhir yang baik. Tidak pernah janji Bapak.
Kadang banyak orang sudah berjuang tapi akhirnya buruk. Banyak. Tapi akhir yang baik selalu datang dari perjuangan. Selalu. Tidak mungkin akhir yang baik tidak diawali dengan perjuangan, itu tidak mungkin. Santai-santai, leha-leha, tiba-tiba kaya raya. Ada? Tidak ada. Males-malesan, tidak mau bekerja, tiba-tiba jadi orang paling kaya di dunia. Tidak mungkin. Sekolah tidak mau belajar, nyontek aja. Tiba-tiba ranking 1, itu tidak mungkin. Tapi harus diawali dengan perjuangan. Tapi kok jalannya susah. Nah, lihat ini Bapak. Tuhan pasti punya jalan untuk kita, tapi belum dicor aja Bapak Ibu. Jalannya masih tidak enak. Masih belum enak jalannya. Belum dicor, tidak enak Bapak Ibu. Mungkin harus lewat tanah bebatuan, pasir, tanah becek mungkin. Tidak enak. Jadi jangan menyerah Bapak Ibu ya. Kita pastikan hidup kita punya akhir yang baik. Berakhir dengan akhir yang baik. Tentu yang baik ini bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Paulus mungkin kelihatan mata jelek. Semua rasul berakhir jelek. Mati syahid semua, mati dibunuh semua. Beberapa waktu lalu ada seorang namanya Charlie Kirk. Mati ditembak. Apa yang terjadi di sosial media, saya lihat banyak sekali orang bilang begini. Mana Tuhannya tidak melindungi dia dari penembakan? Kan begitu. Argumen mereka begitu. Mana Tuhannya yang maha kuasa? Dia kan memberitakan Yesus Bapak Ibu di pinggir-pinggir jalan, dia memberitakan Yesus. Mana Yesusnya itu? Ya pantas saja dia mati, Tuhannya juga mati. Gampang aja dibalik. Lah kamu juga kalau ditembak kan mati Bapak Ibu. Nggak ada orang nggak mati Bapak Ibu. Semua orang ditembak lehernya ya mati Bapak Ibu. Tapi kematian orang ini cukup bawa dampak cukup besar Bapak Ibu. Inggris mengalami KKR besar-besaran, orang berbalik kepada salib. Revival di mana-mana, di Australia saya lihat juga banyak orang kembali kepada Yesus Bapak Ibu. Video-videonya masih banyak hari ini berseliweran Bapak Ibu. Karena kematiannya dia dan apa yang dia jalani dengan hidupnya. Kelihatannya akhirnya buruk, tapi Tuhan lihat itu akhir yang baik. Itu akhir yang baik yang dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi jangan menyerah. Jangan lihat apa yang bisa dilihat mata, tapi lihat apa yang Tuhan lihat Bapak. Mustahil Tuhan membawamu sejauh ini hanya untuk gagal. Kita tidak pernah ditakdirkan untuk gagal, kita ditakdirkan untuk menang, bahkan lebih dari pemenang. Jangan menyerah, akhiri hidup dengan baik, berjuang sekuat tenaga, minta pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Amin.